Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, di sore hari ini saya pengen bercerita kepada teman-teman tentang sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah masuknya serombongan bangsa jin masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimana kisah tersebut dinukil ada di dalam salah satu surat di Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Ahqaf di ayat 29 sampai dengan ayat 32. Yang langsung saja kita baca ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jin yastami'unal Qur'an falama hadaruhu qalu ansitu falama qudiya walau ila qaumihim munzirin. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jin, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jin, dan ingatlah engkau Muhammad ketika ada serombongan bangsa jin yang kemudian dihadapkan kepadamu, yastami'unal Qur'an, dan mereka kemudian mendengarkan pembacaan Al-Qur'an yang kau baca. Falamma hadaruhu, ketika mereka hadir dalam pembacaan tersebut, qalu, berkata mereka, angsitu, dengerin. Falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin, dan ketika selesai pembacaan surat Al-Qur'an tersebut, mereka kembali pada kaum mereka dan memperingatkan kaum mereka. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ya kaum kami, sungguhnya kami telah mendengar suatu bacaan atau suatu kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, eranya Nabi Musa. Yahdi ilal haqi, yang memberi petunjuk ke dalam sesuatu kebenaran, wa ila thoriqim mustaqim, dan kepada jalan yang lempang yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wal mu'minu bih wa aminu bih yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Ya kaum kami, dengarlah orang-orang, terimalah seruan dari orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aminu bih, dan kemudian berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum min dzunubikum, sungguhnya beliau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min azabin alim, dan akan melepaskan kalian dari azab yang sangat pedih. Wa ma la yujib da'iyallahu falaisa bimu'jizin fil ardi wa laisa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Dan sungguh orang-orang yang tak mau, barang siapa yang tidak mau menerima daripada seruan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alaisa bimu'jizin bil ardi, maka sesungguhnya mereka tidak dapat berlepas diri daripada siksa Allah, gitu kan, siksa Allah di muka bumi. Walaisa lahu min dunihi auliya ulaika fi dhalalin mubin, dan sungguhnya mereka tidak akan dapat mencari pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin, dan sungguh orang yang seperti itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini berlatar belakang, memang ada kisahnya yang melatar belakangi kejadian turunnya ayat ini, yaitu ketika tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu dimana
pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu istri tercinta beliau yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, dan kemudian diikuti oleh meninggalnya Abu Thalib, yaitu paman beliau yang selalu melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Dan karena kemudian dua tokoh yang menjadi pelindung utama Nabi Muhammad di kala itu meninggal dunia, serangan daripada gangguan dari kaum kafir Quraisy pada itu bertambah parah ya teman-teman, sehingga kemudian Nabi Muhammad berinisiatif kemudian untuk mencari perlindungan dan sekaligus berdakwah ke kota Taif. Dan ketika berangkat ke kota Taif, beliau bersama sahabat beliau, salah seorang sahabat yaitu Zaid bin Haritsah. Dan sampainya di kota Taif, Nabi Muhammad SAW berharap perlindungan daripada Bani Thaqif yang memang waktu itu berkuasa di kota Taif. Di sana kemudian beliau berdakwah dan mengajak warga penduduk kota Taif untuk masuk Islam. Alih-alih mereka mengikuti Nabi Muhammad, teman-teman, bahkan kemudian Bani Thaqif yang kemudian waktu itu berkuasa di kota Taif justru takut kalau kemudian para warga dan penduduk di kota Taif itu meninggalkan ya penyembahan berhala yang waktu itu berjalan, warisan nenek moyang mereka, dan mengikuti ajaran Islam Nabi Muhammad gitu kan. Dan kemudian Bani Thaqif kemudian menghasut para tokoh-tokoh bangsawan di kota Taif, yang kemudian mereka bersama-sama bersepakat menyuruh para budak-budak mereka untuk menyerang Nabi Muhammad dan para sahabat dan sahabatnya. Waktu itu para budak daripada kaum yang berada di kota Taif kemudian melempari Nabi Muhammad SAW dan sahabat, sehingga Nabi Muhammad melarikan diri dan masih dikejar terus ya. Kemudian sampai suatu tempat, ada suatu kebun anggur milik Utbah dan Saubah, yaitu salah seorang keturunan Quraisy gitu kan. Nabi Muhammad berlindung masuk ke dalam kebun anggur tersebut. Dan menurut tradisi zaman dahulu, zamannya Nabi Muhammad waktu itu, ketika seseorang masuk ke kebun seseorang, berarti orang tersebut sudah dalam perlindungan daripada pemilik kebun. Jadi kebun itu milik seorang keturunan Quraisy ya, Utbah dan Saubah di kota Nakhlah ya, dekat Mekah. Kemudian Nabi Muhammad bersembunyi dan bermohon doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kebun tersebut, dalam keadaan kakinya dan kepalanya terluka oleh lemparan batu daripada orang-orang budak-budak kaum dari yang para bangsawan kota Taif. Kemudian para yang penyerang itu kemudian balik lagi ke kota Taif, karena memang kemudian Nabi Muhammad sudah memasuki kebun seseorang, yang mana kalau sudah memasuki kebun seseorang berada dalam perlindungan orang pemilik kebun. Dan kemudian pemilik kebun tersebut mendengarkan doa Nabi Muhammad dan merasa terharu, maka kemudian memerintahkan hamba sahayanya yang bernama Adas untuk memberikan satu talam kurma pada Nabi Muhammad dan sahabat Zaid bin Haritsah. Dan kemudian ternyata ketika diberikan anggur ini, setalam anggur ini, Nabi Muhammad sebelum memakannya mengucapkan kata Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Dan waktu itu kemudian si Adas ini bertanya, oh dari mana? Saya ini dari kota Mekah. Sedangkan Nabi Muhammad pun kemudian berbalik bertanya, sedangkan kau dari mana? Saya berasal dari kota Ninive ya, itu kan tempatnya Nabi Yunus. Dan kemudian Nabi Muhammad tahu ya, mengatakan itu tempat saudara saya, yaitu Nabi Yunus gitu kan, kata Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sampai akhirnya kemudian Adas ini kemudian masuk agama Islam ya gitu kan. Nah kemudian menjelang pagi, yaitu ketika subuh, Nabi Muhammad melakukan sholat subuh dan berjamaah dengan sahabat, yaitu Zaid bin Haritsah. Di dalam sholat subuh tersebut Nabi Muhammad membaca surat Ar-Rahman. Nah, bersamaan dengan kondisi tersebut dikisahkan bahwasanya di alam bangsa jin yang biasanya mencuri berita di langit, ketika para malaikat mendapatkan
firman, mendapatkan perintah, mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, itu para bangsa jin itu bisa terbang ke langit sampai kemudian ke dinding-dinding langit yang kita mungkin langit bukan langit dunia lagi ya teman-teman. Bahkan bangsa jin ini bisa terbang ternyata sampai ke langit untuk mencuri berita gitu kan. Nah, pada waktu itu para bangsa jin tidak bisa lagi, tidak mampu lagi untuk mencuri berita. Nah, mencuri berita ini kan mereka curi berita, memang ceritanya mencuri berita ini, beritanya kemudian mereka akan sampaikan ke wali-wali mereka, yaitu dari para bangsa manusia yang berprofesi sebagai dukun ataupun kahin. Yang mana sebetulnya beritanya satu tapi sudah dicampur dengan 1000 kedustaan. Nah, pada saat itu mereka tidak mampu lagi karena di langit sudah penuh penjagaan dan panah api yang siap menyerang mereka ketika mereka berusaha untuk mencuri berita-berita langit. Hingga kemudian para petinggi ataupun para petinggi bangsa jin, para penguasa bangsa jin melakukan rapat besar dan mereka akhirnya sepakat untuk mengirim seluruh pasukan mereka ke seluruh penjuru dunia untuk mencari tahu apa yang terjadi, sehingga mereka pada saat itu tidak mampu lagi untuk mencuri berita langit di langit. Nah, akhirnya ada serombongan dari bangsa jin yang kemudian menuju kota Mekah. Sampainya di Naklah, tempat Nabi Muhammad melakukan sholat subuh, mereka itu ya mendengarkan Nabi Muhammad ya membacakan surat Ar-Rahman dalam rakaat dalam sholat subuh. Nah, waktu itu mereka mendengarkan ya, dan kemudian mereka meyakinkan daripada ketujuh, ada yang bilang itu 7 bangsa jinnya, ada 9 orang gitu kan. Dan itu kemudian mereka bersaksi, kemudian mereka berkata, sungguh demi Allah aku bersaksi bahwasanya ini yang membuat kita ya, ini yang membuat kita nggak bisa lagi mencuri berita langit. Sehingga mereka kemudian menyatakan keimanan mereka gitu kan, menyatakan masuk Islam dan menyatakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu kemudian mereka kembali ke kaum mereka, kemudian untuk memperingatkan kaumnya, menyampaikan apa yang telah mereka dengar, dan dari kaum mereka kemudian pun masuk Islam dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman ceritanya masuknya bangsa jin, masuk Islamnya bangsa jin dan berimannya bangsa jin di zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ini kisahnya memang kisah Islami, kisah yang sangat bangsa jin pun ternyata tersentuh ya hatinya gitu karena Nabi Muhammad membacakan surat-surat di Al-Quran, dan kemudian mereka beriman ya, masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman, karena memang saya jelasin ini beredar di masyarakat kita kadang-kadang bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan tentang cerita bangsa jin ini sering digunakan untuk ritual-ritual yang nggak pas gitu kan. Seperti yang kita tahu, kalau cerita tentang masuk Islamnya bangsa jin dan berimannya bangsa jin ini ada 2, salah satu di surat Al-Ahqaf di ayat 29 sampai 32, dan salah satunya lagi di surat Al-Jin ya teman-teman. Nah, dulu diyakini, saya sering dengar, bahkan saya pernah diajarin dulu oleh seseorang bahwasanya kalau kamu pengen ketemu bangsa jin, menghadirkan bangsa jin di dimensi manusia, itu untuk melakukan sholat tahajud selama 40 hari gitu kan. Dan setiap sholat tahajud itu membaca surat Al-Jin, katanya dalam fase 40 hari kemudian ada bangsa jin yang hadir untuk menemui kita. Nah, ini hal-hal yang seperti ini justru kalau kita ibadah itu, ini sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ibadah kita itu sungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada ibadah yang kemudian disyariatkan untuk memanggil bangsa jin dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang memang berkorelasi dengan bangsa jin. Nah, ini sebenarnya nggak benar ya teman-teman, nggak pas, sama sekali nggak pas, karena saya ceritakan surat Al-Jin dan surat Al-Ahqaf ini juga di ayat 29 sampai 32 itu menceritakan masuk Islamnya bangsa jin, berimannya bangsa jin kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bukan untuk manggil-manggil gitu ya. Itu yang jelas. Ini kalau kemudian memang ada yang mengalami gangguan non medis ataupun gangguan gaib, kalau dibacain sebagai ayat untuk ruqyah,
Ya alhamdulillah, insya Allah, karena Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan. Jadi ketika seseorang yang terkena gangguan non medis, diceritakan salah satu ayat yang dibaca adalah surat Al-Ahqaf ya, dinukil diambil yaitu ayat 29 sampai dengan 32, dan juga surat Al-Jin ya, dari ayat 1 sampai kalau nggak salah 10 ya, sampai yang ke-10-nya, walaupun panjang yang ini. Nah ini dalam artian kalau kita bacakan tuh sepertinya bangsa jin yang memang mengganggu manusia, yang menimbulkan kiriman kayak santet teluh ataupun sihir segala macam itu, insya Allah mereka akan sadar. Karena ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, menurut pengalaman pribadi saya pelajari itu, mereka juga seperti melihat flashback gambaran-gambaran film gitu ya. Dan insya Allah ketika kita bacakan, insya Allah ketika mereka mengerti, pastinya mereka akan tersentuh dan mereka pun akan insya Allah bisa masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kurang lebihnya itu teman-teman, kisah bangsa jin, masuknya bangsa jin dan berimannya bangsa jin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW di zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kemudian ada cerita-cerita ayat-ayat tersebut dikaitkan untuk menghadirkan bangsa jin untuk tujuan-tujuan tertentu ke dimensi manusia, sebetulnya itu nggak benar ya. Justru kalau nggak benar, nanti yang datang juga nggak benar gitu kan. Kita sudah melenceng nanti di situ ya, tanpa arahan syariat. Tapi kalau kemudian ayat-ayat tersebut dibacakan untuk dalam rangka untuk ruqyah ataupun pengobatan seorang hamba Allah yang mengalami gangguan non medis ataupun gangguan gaib, insya Allah, karena memang dicontohkan ya, Nabi Muhammad itu salah satunya ayat yang dibacakan ketika ada gangguan non medis ataupun gangguan sihir adalah surat Al-Ahqaf, yaitu ayat 29 sampai 32, dan surat Al-Jin 1 sampai dengan 10. Oke gitu teman-teman, saya semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akan selalu mendoakan teman-teman yang nonton video saya ini untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu, istri, anak keturunan, harta kekayaan, sawah ladang, dan jabatan serta kedudukan itulah fana adanya dan akan sirna pada waktunya nanti. Dan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal kebaikan dan amal soleh ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.